그 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini, baru kemudian kecil penduduk yang bersedia menganutnya, karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu dan Buddha. Sejarah masuknya ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu dalam abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Selama masa itu, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia semakin intensif penyebaran agama Islam di daerah yang mereka kunjungi, terutama di daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk di Islam dalam para mubalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Alasan agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia berjalan dengan cepat karena didukung oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah karena seseorang dianggap telah masuk Islam jika ia telah mengucap kalimat syahadat. Yang kedua, pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah. Yang ketiga, agama Islam rasional, manusiawi, dan mudah dikerjakan. Yang keempat, agama Islam tidak mengenal pembagian kasta sehingga banyak kelompok masyarakat yang masuk Islam karena ingin memperoleh derajat yang sama. Yang kelima, aturan-aturan dalam Islam bersifat fleksibel dan tidak memaksa. Yang keenam, agama Islam yang masuk dari Gujarat, India, mendapat pengaruh Hindu dan tasawuf sehingga mudah dipahami. Yang ketujuh, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai tanpa kekerasan dan sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada. Yang kedelapan, runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 yang memudahkan penyebaran Islam tanpa adanya pembatasan dari otoritas kerajaan Hindu-Buddha. Perkembangan ekonomi Islam di awal masuknya Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia pertama kali, kita tahu bersama bahwa jalur perdagangan yang digunakan sebagai jalur masuknya para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, Yaman, Cina, dan beberapa negara lainnya. Kearifan akhlak dan santunnya, tata dagang, dan penyelesaian akad yang dilakukan para pedagang Muslim memberikan referensi tersendiri bagi masyarakat pesisir pada saat itu. Keterikatan awal tersebut menghantarkan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat untuk lebih mengenal ajaran Islam. Masalah-masalah ekonomi sederhana yang terdapat di masyarakat pun secara alami memperoleh solusi bijak dari para pedagang Muslim, perantau maupun para ulama yang menyertainya. Perselisihan dagang, hak monopoli, kesantunan dagang bagi waris, bahkan sehingga masalah pembagian harta kala terjadi perceraian. Ekonomi Islam dan kolonialisme. Peran Islam dalam mewujudkan perlawanan terhadap kolonialisme dalam sejarah perjuangan Indonesia sangatlah nyata. Peran ulama dan tokoh keagamaan dalam menjelaskan hak-hak pemimpinan, fungsi pajak, dan pengertian atas kontrol ekonomi yang dilakukan imperialis membuka semangat baru bagi masyarakat dan penguasa lokal untuk melakukan perlawanan. Jadi, perlawanan terhadap kaum penjajah di Indonesia bukanlah semata karena kafir atau tidaknya penjajah itu, tetapi ada sisi lain yang benar-benar dirasa penting dan esensial, yaitu turunnya kelas ekonomi dan derajat ekonomi masyarakat menjadi tingkatan terbawah. Peran pedagang dari Arab yang kebetulan menjadi kelas kedua bersama kaum Cina dan India menjadi jembatan dalam mengangkat taraf penghidupan pedagang lokal. Mereka membuka pintu perdagangan bagi para pedagang lokal meski harus sembunyi-sembunyi. Strategi efektif pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia meningkatkan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Maka ke depan harus dilakukan langkah-langkah atau strategi pengembangan mengimplementasikan sistem ekonomi Islam secara optimal dan terpadu, antara lain yaitu
satu, harus adanya wakil yang menyuarakan sistem ekonomi Islam khususnya di bidang politik. Kedua, mengadakan seminar, diskusi, dan forum-forum ilmiah baik secara regional, nasional, maupun internasional dengan intensif. Ketiga, menyusun ketentuan-ketentuan atau aturan ekosistem ekonomi Islam. Keempat, mendorong terbentuknya forum komunitas ekonomi Islam. Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan berfokus pada gerakan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara optimal dan tepat. Yang keenam, penelitian prevensi yang dilakukan konsumer terhadap lembaga-lembaga ekonomis Islam. Yang ketujuh, mempersiapkan teknologi informasi (IT) yang handal. Yang kedelapan, mempersiapkan lembaga penjamin pembiayaan Islam dan advokasi permasalahan ekonomi Islam. Yang kesembilan, mendorong terbentuknya Islamic Tax Center. Yang kesepuluh, memperdayakan pengawasan produk, pemasaran, dan aspek syariah. Kesimpulan dari penelusuran sejarah Islam bahwa perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia seiring dengan proses masuk dan perkembangan syariah Islam di Indonesia, proses masuk dan perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia sangat didukung dan dipengaruhi kondisi sosial, budaya, aktivitas masyarakat, dan keagamaan yang dianut masyarakat Indonesia. Islam masuk di Indonesia dengan misi dagang dan dakwah sangat memudahkan penerimaan dan penetapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan dan pengembangan sistem ekonomi Islam, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk penerapan dan pengembangan